pengambil sampah yang masih keliling padahal dia sudah meninggal. Pernahkah kamu terbangun tepat pukul 2 dini hari, karena suara gerobak berderit pelan di depan rumah? Padahal, kamu tahu betul, pengambil sampah di komplekmu sudah meninggal seminggu yang lalu. Malam itu suara itu kembali terdengar. Roda kayu yang aus bergesekan dengan aspal. Botol-botol kosong beradu pelan. Seseorang berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip. Topi lusuh. Tubuh kurus. Wajah pucat tak bernyawa. Yang membuat darah terasa dingin. Sosok itu berhenti tepat di depan rumah. Dan saat kepala itu perlahan terangkat, matanya tidak berkedip sama sekali. Di sebuah gang sempit yang lampu jalannya sering berkedip seperti menahan napas, ada seorang pengambil sampah yang sudah dikenal semua warga. Namanya Pak Harun. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya legam karena matahari, dan langkahnya selalu lambat seperti menahan beban yang lebih berat dari sekadar karung sampah. Setiap malam selepas Isya, ia mendorong gerobak kayunya menyusuri gang. Roda besinya selalu mengeluarkan suara derit panjang yang khas, suara yang begitu akrab sampai-sampai warga bisa mengenalinya tanpa perlu melihat. Pak Harun bukan orang yang banyak bicara. Jika disapa, ia hanya mengangguk atau tersenyum tipis. Sorot matanya redup, seolah menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu pasti di mana keluarganya. Kabarnya ia tinggal sendiri di rumah kecil dekat sungai, ujung gang paling gelap yang jarang dilewati orang. Seminggu yang lalu, kabar mengejutkan menyebar cepat. Pak Harun ditemukan meninggal di rumahnya. Tetangga mencium bau tak sedap dan mendapati tubuhnya sudah kaku di lantai. Wajahnya pucat kebiruan, matanya setengah terbuka. Tidak ada tanda kekerasan, hanya kesunyian yang menempel di dinding rumahnya. Warga bergotong royong mengurus pemakamannya. Sejak hari itu, suara gerobak yang biasa menemani malam mendadak hilang. Gang terasa lebih sunyi dari biasanya. 4 malam setelah pemakaman, seorang warga bernama Ardi terbangun karena suara yang tidak asing. Seperti roda kayu yang dipaksa bergerak. Awalnya ia mengira hanya mimpi yang terbawa ingatan. Namun suara itu semakin jelas. Berhenti. Lalu terdengar bunyi plastik berkeresek. Ardi menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. Perlahan ia mendekati jendela dan mengintip dari balik tirai. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sosok itu berdiri membelakangi rumah. Topi lusuhnya masih sama. Baju panjang abu-abunya masih menggantung longgar di tubuh kurus itu. Gerobak kayu reot berdiri di sampingnya. Pak Harun. Ardi merinding. Tubuhnya kaku. Mustahil. Ia melihat sendiri pemakamannya. Tiba-tiba sosok itu berhenti bergerak. Kepalanya terangkat perlahan. Gerakannya patah-patah, seperti boneka kayu yang digerakkan paksa. Wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, bibirnya menghitam. Matanya kosong dan tidak berkedip. Tatapannya lurus ke arah jendela. Ardi terjatuh mundur. Ketika memberanikan diri melihat lagi, gang sudah kosong. Keesokan paginya,
Ardi menceritakan kejadian itu pada tetangganya, Mira. Wajah Mira langsung pucat. Ia mengaku 2 malam sebelumnya juga mendengar suara gerobak lewat, tapi tidak berani melihat keluar. Mereka mencoba berpikir logis. Mungkin hanya sugesti. Mungkin orang lain yang mendorong gerobak. Namun malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih lambat. Lebih berat. Seolah-olah roda itu membawa beban yang jauh lebih besar. Warga lain mulai mendengar hal yang sama. Anehnya, gerobak itu tidak selalu berhenti di setiap rumah. Hanya di beberapa rumah tertentu. Dan beberapa hari setelahnya, penghuni rumah yang didatangi mengalami kejadian buruk. Pak Darto jatuh sakit demam tinggi tanpa sebab jelas. 3 hari sebelumnya, suara gerobak berhenti lama di depan rumahnya. Bu Lina mengalami kecelakaan kecil di dapur setelah mendengar derit roda tepat di gerbangnya malam sebelumnya. Kejadian-kejadian itu mulai membuat warga gelisah. Ardi memutuskan untuk berjaga. Tepat pukul 2 dini hari, suara itu terdengar lagi dari ujung gang. Deritnya memanjang, seperti keluhan panjang yang menyayat udara malam. Sosok itu muncul perlahan dari kegelapan. Kali ini lebih jelas. Langkahnya tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Seperti melayang sangat tipis di atas aspal. Gerobaknya terlihat lebih penuh dari biasanya. Karung-karung hitam menggembung aneh, seolah berisi sesuatu yang bergerak pelan dari dalam. Gerobak itu berhenti lagi di depan rumah Ardi. Pak Harun mendongak. Senyumnya perlahan melebar. Terlalu lebar untuk wajah yang sudah mati. Lampu jalan tiba-tiba padam. Gelap menelan gang. Dalam kegelapan itu terdengar suara ketukan. Tok. 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 Pelan. Lalu semakin keras. Tok. 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 Suara berat dan serak terdengar dari balik pintu. Sampahnya belum diambil. Suara itu seperti keluar dari tenggorokan kering yang retak. Ardi tidak berani bergerak. Ketukan berhenti mendadak. Ketika lampu menyala kembali, tidak ada siapa-siapa di luar. Keesokan harinya, warga sepakat memeriksa rumah Pak Harun yang telah kosong. Pintu rumah itu tidak terkunci. Bau busuk langsung menyergap begitu mereka masuk. Bukan sekadar bau lembab, tapi bau anyir yang menusuk. Di sudut ruangan, mereka menemukan gerobak kayu itu. Padahal menurut keponakannya, gerobak itu sudah dibakar setelah pemakaman. Karung-karung hitam tergeletak di lantai. Salah satunya terbuka sedikit. Isinya bukan sampah, melainkan pakaian milik warga. Baju Pak Darto, selendang Bu Lina, kaos milik anak kecil di ujung gang yang beberapa hari lalu mendadak sakit. Seolah-olah seseorang mengambil bagian kecil dari setiap orang. Di dinding rumah itu terdapat goresan-goresan aneh, seperti bekas kuku yang menggaruk permukaan semen. Di lantai dekat gerobak, ada jejak tanah basah yang membentuk garis panjang menuju pintu. Sejak hari itu, warga semakin takut. Beberapa memilih memasang lampu terang di depan rumah.
Ada yang menyalakan televisi semalaman agar tidak terasa sunyi. Namun suara itu tetap datang. Kadang 2 hari sekali. Kadang seminggu sekali. Selalu pukul 2 dini hari. Dan setiap kali suara itu berhenti di depan sebuah rumah, selalu ada kabar buruk menyusul. Ardi mulai menyadari sesuatu. Pak Harun mungkin tidak hanya mengumpulkan sampah selama ini. Mungkin ia mengumpulkan hal lain. Sisa energi. Sisa napas. Sisa keberuntungan. Kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari rutinitas yang tak selesai. Suatu malam, suara itu terdengar lebih dekat dari biasanya. Bukan dari ujung gang, tapi tepat dari depan pintu rumah. Deritnya pelan. Berhenti. Tak ada ketukan. Tak ada suara. Hanya kesunyian yang menekan dada. Lalu terdengar satu bisikan tipis dari balik pintu. Sudah waktunya. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin menembus celah jendela. Lampu ruang tamu berkedip pelan. Bayangan seseorang terlihat samar di bawah pintu. Dan derit roda kayu kembali terdengar. Menjauh perlahan. Seolah mencari rumah berikutnya. Kalau suatu malam kamu mendengar suara gerobak berderit di depan rumah, padahal tidak ada jadwal pengambilan sampah, jangan langsung buka pintu. Tulis di kolom komentar, kamu pernah mengalami kejadian aneh seperti ini atau tidak? Dan kalau kamu suka cerita horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa subscribe sekarang juga ke channel Dunia Bantal. Nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap cerita di sini mungkin akan membuatmu sulit tidur malam ini.